Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah salat zuhur insyaallah ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan berbicara tentang sifat-sifat penduduk surga. Sifat-sifat penduduk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya di antara sifat penduduk surga adalah orang-orang yang membersihkan hatinya di dunia ini. Orang-orang yang membersihkan hatinya daripada dosa, daripada kemaksiatan, daripada segala sesuatu yang dapat merusak hati mereka di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Qaf ayat yang ke-31, Allah mengatakan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Allah mengatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Kata Allah, surga didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lil muttaqin, terhadap orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada tempat ghairu ba'id, yang tidak jauh. Surga itu sangat dekat dengan orang-orang yang bertakwa, dengan orang-orang yang membersihkan hatinya dari berbagai penyakit, baik itu penyakit hati seperti penyakit syubhat, seperti penyakit syahwat, penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit iri dan lain-lain sebagainya. Maka surga itu sangat dekat dengan orang-orang yang bertakwa. Apabila dia menutup matanya, artinya mengakhiri hidupnya di dunia ini, artinya dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan tahu di mana ditempatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Kata Allah, inilah
yang kami sediakan, yaitu surga, likulli awwabin hafiz, terhadap orang-orang yang awam, ya, hamba-hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hafiz, dan hamba-hamba yang menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga artinya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian Allah mengatakan, man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Kata Allah, man khasyiyar rahmana bil ghaib, yaitu siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang gaib. Ya, biasanya orang takut kalau kelihatan. Ya. Sekarang dia takut kepada yang enggak kelihatan. Biasanya orang kalau takut kepada yang sifatnya kelihatan, dia lihat ini dia itu, seram, takut. Tetapi di sini ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut dengan yang maha ghaib, yang tidak kelihatan. Artinya dia tidak mau merusak hatinya, dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan kemaksiatan karena dia takut kepada Allah yang maha ghaib, yang tidak kelihatan. Kemudian Allah mengatakan, wajaa biqalbin munib, dan mereka datang kepada Allah dengan hati munib. Munib artinya adalah dengan bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluhu dari semua daripada dosa. Kemudian Allah mengatakan, udkhuluha bisalam, masuklah kalian dengan selamat, masuklah kalian dengan aman. Allah mengatakan, dzalika yaumul khulud, yang demikian itu adalah hari yang kekal selama-lamanya. Artinya orang-orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mereka yang datang ketika bertemu dengan Allah. Ketika kita dipanggil Allah, kita datang dengan hati yang bersih. Ini yang penting jamaah. Ini yang penting. Bukan ketika kita bertemu dengan Allah dengan membawa harta, dengan membawa ini dan itu ada faedahnya. Nggak ada yang dibawa. Ada orang yang mati membawa hartanya? Ada. Orang mati cuma bawa 3 helai kain. Laki-laki bawa 3 helai, itu perlengkapan biasa. Harganya berapa? Paling ratusan ribu. Ya kan? Yang perempuan 5 helai. Jadi di sini pelajarannya apa? Pelajarannya adalah, ya, kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita membersihkan hati kita daripada dosa dan maksiat. Karena tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali sudah dipastikan dia tidak bawa dosa. Ana ulangi, tidak ada yang boleh masuk ke dalam surga kecuali dia sudah dipastikan tidak bawa dosa. Kalau masih ada dosa, maka ada di dunia penghapusan dosa. Duduk di majelis ini menghapuskan dosa. Ini duduk di sini. Duduk di sini bukan duduk penuh dengan khayalan yang tidak ada gunanya. Duduk di sini, ya di akhir majelis ini akan dikatakan, berdiri kalian. Faqad buddilat sayyi'atikum hasanat. Sungguh Allah telah mengganti kejelekan-kejelekan kalian, dosa-dosa kalian, keburukan kalian dengan kebaikan-kebaikan. Di antaranya lah duduk di majelis ini. Ini menghapuskan dosa. Makanya syaitan paling tidak suka kalau ada orang duduk di majelis ini. Kenapa? Karena kalau sudah duduk di majelis ilmu, ini orang akan tahu ini boleh, ini tak boleh. Ini orang akan diingatkan oleh gurunya, oleh ustadznya, jangan lakukan ini, tapi lakukan ini. Syaitan paling tidak suka kalau ada orang yang mengusik kerja dia. Ini orang ya so hebat,
ya kan? Ingati orang lain, ini boleh, ini tidak boleh. Dia paling benci dengan majlis seperti ini. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya pertanyaannya adalah kenapa kita harus membersihkan diri kita daripada dosa dan kemaksiatan? Kenapa kita harus bersihkan diri kita? Yang pertama adalah bahwasanya ya kita harus tahu bahwa salahul jasad bi salahil qalbi. Baiknya anggota tubuh kita ini, mata kita ini akan baik, artinya akan selamat melihat yang diharamkan. Telinga kita ini akan selamat mendengarkan yang diharamkan. Mulut kita ini akan selamat berbicara yang tidak baik, menggunjing, merendahkan orang lain. Tangan kita ini akan selamat. Semua anggota tubuh kita ini akan selamat daripada perbuatan-perbuatan dosa. Itu bergantung kepada apa? Bergantung kepada hati. Maka raja daripada anggota tubuh kita ini adalah apa? Hati. Kalau rajanya benar, maka matanya benar. Ini benar. Telinganya akan benar. Dia akan mendengarkan yang baik-baik, dia akan melihat yang baik-baik. Seperti itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ya, apabila kita melihat ada orang suka duduk di majelis ilmu, itu pertanda salah satu bahwasanya hatinya bersih. Dia suka duduk di majelis ilmu. Apabila ada orang engkau lihat dia pergi ke masjid, melakukan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, engkau lihat dia setiap hari berjalan ke masjid, maka percayalah ini orang memiliki hati yang bersih. Gitu saja. Tetapi apabila kita temukan orang lain, ya, tidak kita temukan di masjid, tidak pernah baca Quran, tidak pernah duduk di majelis ilmu, entah apa kerja di dunia Allah, sibuk dengan dunianya, lupa dengan akhiratnya, ini pertanda hatinya boleh jadi hatinya sedang sakit. Hatinya sedang sakit. Kalau hati sakit dibawa ke bengkel, tapi bukan bengkel mobil, bengkel hati. Di mana bengkel hati? Ada masjid guru. Banyak masjid itu bengkel hati di situ. Ya, datangi guru-guru. Mereka adalah tim guru-guru. Mereka adalah dokter-dokter hati. Jadi ada dokter penyakit-penyakit luar, ya, penyakit dalam. Ada juga dokter hati, ya, yang akan menunjukkan kepada kita, ya, apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa-apa yang harus ditinggalkan. Barakallahu fikum jamaah Allah Subhanahu. Sepertinya waktunya sudah habis. Ya, naktafi bihada, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.